Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur berada dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Tentunya ini yang tidak lepas adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya pakai kitab ini aja. Baterainya sering hapus lagi baru. Tes. Insyaallah kita mengawali kajian pagi kita, kajian Ahad pagi. Sebagai muqaddimah, yang pertama kita bersyukur. Kenapa perlu bersyukur pada kesempatan pagi ini? Karena kita berada di dalam doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada setiap paginya. Kita dalam kondisi beraktivitas, terlebih aktivitas terbaik di antara aktivitas manusia yaitu menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari berkah doa Nabi SAW. Yang kedua, kita dalam posisi rihlah, perjalanan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang dia melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu syariat yang akan membuat kita takut kepada Allah, yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Lalu setidaknya dalam sepekan sekali, kata Nabi SAW, man sholal ghadata fi jama'atin, siapa yang dia salat subuh berjamaah, artinya di dalam masjid, thumma qa'ada yadhkurullaha, setelah salat dia berzikir mengingat Allah, di antaranya bisa membaca Quran, mengaji, zikir pagi dan semacamnya. Maka kajian semacam ini pun bagian dari mengingat Allah. Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'ataini, setelah itu dia salat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin, maka dia seperti akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, ini keberkahan yang luar biasa, tamatan sempurna, pahala haji dan umrah. Dengan meminta pertolongan kepada Allah, insyaallah kita akan memulai kajian tentang fikih salat jenazah setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga keikhlasannya oleh Allah dan kita mendapatkan banyak faedah dari pembahasan ini. Kalau berbicara tentang masalah fikih, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya cukup panjang. Cukup panjang, jadi tidak cukup 1-2 kali pertemuan. Tapi kalau kita mau bahas langsung fikih praktis, langsung bisa lisan singkat, habis itu praktek. Itu cepat. Karena prakteknya untuk pengurusan jenazah itu tidak lama. Kalau dihitung-hitung tidak sampai 1 jam. Dari kita memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan.
Tidak terlalu lama. Tapi ada beberapa pembahasan tentunya ini yang akan melengkapi pemahaman kita. Mohon maaf mungkin kita pakai slide karena kemarin katanya kalau fotokopi cukup lumayan nih Pak. Satu lembarannya aja 1.000 atau berapa ini? Kemarin ada ringkasannya sekitar 36 halaman. 36 halaman. Tadinya ini ada makalah tapi cukup panjang ini. Saya buat sekitar 300 di sini. Muncul ya. 339. Tapi layoutnya belum selesai karena ini saya pakai aplikasi InDesign tapi di sini nggak kebaca. Kemarin belum selesai. Nah, kalau mengikuti daftar isinya di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Jadi tidak langsung kepada inti. Yaitu kita membahas fikih jenazah itu secara berurutan, artinya tidak langsung posisi jenazah itu sudah kaku, tapi kita mengawal dari proses sebuah kematian. Nah, di makalah ini saya buatkan seperti itu. Artinya kalau di sini itu saya awali dari sakit, ya. Karena idealnya itu kita kalau mati ya sebaiknya sakit dulu. Itu idealnya. Jadi kalau kita mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ideal itu adalah sakit dulu. Kenapa demikian? Karena Nabi itu berlindung dari kematian yang mendadak. Ini sekarang banyak kematian yang mendadak. Sakit jantung, tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Itu tidak terlalu ideal. Kenapa? Karena dikhawatirkan dalam kondisi kita sedang berbuat dosa atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita buka kitab Ar-Rahiqul Mahtum, maka kita melihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai sakit setelah mengantar jenazah dari pekuburan Baqi. Silakan yang punya kitab Ar-Rahiqul Mahtum itu yang menggambarkan detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka di situ disebutkan tanggal kurang lebih 28 atau 29 Safar. Dari sejak itulah Nabi mengalami sakit kepala, kemudian bertambah parah sekitar 13 atau 14 hari kemudian. Jadi ini kurang lebih idealnya seperti itu. Kalau kita mau mati, ya sebaiknya sakit dulu. Kenapa? Karena di situ ada pintu taubat yang terbuka. Ada pintu taubat. Di sini saya sebutkan beberapa keutamaan orang sakit, kemudian adab-adab sakit, tapi kita langsung kepada poin ini supaya tidak terlalu panjang sekali. Maka kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Ini posisi kalau sudah sakaratul maut. Sakaratul maut. Nabi SAW bersabda, Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Sampai Nabi SAW pun mengatakan demikian. Itu yang disabdakan oleh Nabi ketika hendak meninggal dunia. Jadi Nabi masih bisa berkomunikasi. Detik-detik ketika Nabi hendak diambil nyawanya oleh malaikat, Nabi itu masih bisa berkomunikasi. Maka kalau dalam kondisi seperti semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai bagian dari anggota keluarganya, misalkan ibu kita yang sakit, ayah kita yang sakit, istri kita atau anak kita yang sakit, atau suami yang hendak mengalami sakaratul maut. Apa yang hendak dilakukan oleh kita? Orang yang masih hidup, maka ada dua kondisi. Yang pertama saat sakaratul maut. Yang kedua setelah meninggal dunia. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah saat sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah kondisi ketika detik-detik
nyawa itu akan keluar atau berpisah dari jasad kita. Yang pertama, sunnah ketika melihat seseorang sedang sakaratul maut. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah memperbanyak doa kebaikan. Nah ini. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa yang baik-baik. Meminta kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmat, ampunan, kebaikan kepada orang yang sedang sakarat. Terlebih kalau ini adalah anggota keluarga kita. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha," jika kalian itu mengunjungi orang yang sedang sakit, awil mayyita. Mayyit di sini artinya bukan orang yang sudah meninggal dunia. Karena konteks kalimat mayyit itu bisa bi'tibari ma yakun, sesuatu yang akan terjadi. Kita semuanya itu mayyit, tapi akan. Maka yang dimaksud mayyit di sini adalah orang yang hendak meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan orang-orang kafir pun mereka akan mati. Jadi mayyit di sini artinya bukan orang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi orang yang hendak meninggal dunia. Karena kondisi orang sakit itu belum tentu dia mengantarkan sakitnya itu kepada kematian. Tapi dua kondisi ini yang kita lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik saja. Apa alasannya? Kata Nabi, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi di antara adab kita berkunjung kepada orang yang sedang sakit, maka kita tidak boleh menceritakan sesuatu yang buruk-buruk, tapi yang kita ucapkan, yang kita ceritakan kepada kawan-kawan kita atau kepada anggota keluarganya. Yang anggota keluarganya sakit, maka ucapkanlah yang baik-baik. Kita doakan, Allahumma rabbana as'ati bil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Misalkan seperti itu. Kita doakan. Itu yang pertama. Karena malaikat itu dia mengaminkan terhadap orang-orang yang berkunjung atau menjenguk orang yang sakit atau orang yang hendak meninggal dunia. Lalu yang kedua, mengingatkan agar dia berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini. Jadi kondisi sakit itu enggak enak sekali, Pak. Pekan kemarin saya merasakan sendiri bagaimana orang-orang menyebutnya saya kena cikungunya, ya. Wadahnya pegel, mau aktivitas tidak bisa, mau sholat sambil duduk aja berat terasa. Maka terkadang orang yang tidak memiliki iman di dalamnya, tidak memiliki kepercayaan yang luar biasa di dalam hatinya, dia akan mudah berputus asa kepada Allah. Terlebih ketika sakitnya itu bukan hanya 1 pekan, 2 pekan. Ada orang yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit bukan hanya berbulan-bulan tapi bertahun-tahun. Tapi kalau sakitnya Nabi itu ideal sekali. Sakit yang membawa kepada kematian itu cuma 14 hari. Itu yang dialami oleh Nabi. Idealnya apa? 1, tidak terlalu memberatkan orang yang sakit. Kenapa? Karena tidak terlalu lama. Yang kedua, tidak memberatkan orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup ketika melihat anggota keluarganya sakit, tidak mungkin dia akan membiarkan begitu saja. Pasti dia akan mengurusi. Ini kalau bertahun-tahun sampai 5 tahun, 6 tahun tidak bisa bangkit dari pembaringannya. Sementara manusia dia normal, dianggap hidup tapi tidak mau bangun, tidak bisa mampu untuk bangun.
tapi dianggap tidak hidup, dia terbaring terus. Dianggap tidak hidup, tapi dia masih makan dan masih minum. Nah, ini memberatkan anggota keluarga yang lain. Ada yang demikian, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu nanti ada, ya, kalau di bab sebelumnya itu saya sebutkan tentang keutamaan penyakit atau sakit bagi seorang mukmin. Karena berbeda. Sakit bagi orang beriman dengan orang-orang kafir itu berbeda. Kalau dia beriman maka akan memiliki keutamaan yang luar biasa. Insya Allah dengan sakitnya itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Dan ini ujian bagi anggota keluarganya. Tentunya bukan sebuah keburukan kalau sakit bagi orang beriman. Tapi kalau bertahun-tahun ini sungguh memberatkan, ya, sangat sungguh memberatkan. Adapun Nabi SAW dia cuma 14 hari, maka tidak terlalu memberatkan untuk dirinya dan juga anggota keluarganya. Kalau untuk dirinya itu juga masih membuka peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau kematian mendadak. Karena itu Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min mautil faj'ah. Aku berlindung dari kematian yang tiba-tiba. Itulah kematian mendadak. Tertabrak motor, terlindas mobil, atau terkena petir dalam kondisi dia sehat. Orang semuanya tercengang biasanya kalau ada kematian mendadak. Orang tadi sedang ngobrol sama saya, tadi dia ketemu saya di masjid, tiba-tiba terdengar kematian. Bagi orang lain bikin kaget, bagi diri sendirinya yang bersangkutan maka tidak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang keutamaan sakit, maka itu banyak sekali bagi orang yang beriman. Kembali kepada poin yang kedua, bahwa kondisi sakit itu akan membuat orang itu kalau tidak memiliki dasar yang kuat, dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, 3 hari sebelum wafat aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, melainkan dia sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita ingatkan. Jadi di antara adab kita, ayah kita misalkan sakit, atau ibu kita, atau pasangan kita, kerabat kita, maka ingat-ingatlah untuk berbaik sangka kepada Allah. Lalu kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW masuk menemui seorang pemuda yang hendak meninggal dunia. Lalu Nabi SAW bersabda, kaifa tajiduka, apa yang kau rasakan wahai pemuda? Kata pemuda itu, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi, sesungguhnya aku berharap rahmat kasih sayang Allah. Artinya Allah itu mau mengampuni dosa-dosaku. Karena kan realnya kita itu tidak tahu. Sesuatu yang terjadi sebenarnya itu kita tidak tahu. Apakah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, ataukah kita mendapatkan rahmat dari Allah, atau sebaliknya, kita tidak tahu. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah kita senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah agar senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Inilah yang disebut dengan ar-raja. Kalau belajar tauhid itu ada istilah al-khaufu war-raja. Dua kondisi ini tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan seorang mukmin. Dia raja, penuh pengharapan
Tidak ada putus asa. Orang beriman itu tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, sempit apapun, susah apapun, maka dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf, maka ini pun menjadi rem bagi dia. Karena dia takut kepada Allah, takut akan iqab Allah, siksa Allah. Maka di sini dia akhafu dzunubi. Dia menggabungkan antara dua pengharapan. Yang pertama mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, tapi di sisi lain dia takut akan dosa-dosanya. Karena manusia tidak lepas dari perbuatan dosa. Orang melihatnya dia rajin sholat, orang melihatnya dia rajin sedekah, orang melihatnya rajin berinfak dan semacamnya, tapi tidak tahu orang lain itu bahwa dia memiliki hati. Terkadang hati itu lebih busuk dari apa yang ditampakkan. Makanya manusia itu tidak mungkin lepas dari dosa. Tapi orang yang demikian, yang disebutkan di dalam hadis ini, bagaimana dia mengharapkan rahmat Allah, tapi di sisi lain dia takut akan dosa-dosa Allah, dari dosa-dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin. Maka tidak telah terkumpul dalam hati seorang hamba dalam kondisi semacam ini, dalam kondisi dia sedang sakaratul maut, dalam kondisi sedang mendekati detik-detik ajal yang menjemput dia, illa a'tahu Allahu ma yarju, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, artinya pengampunan dari Allah, rahmat Allah, wa aminahu mimma yakhafu, lalu kemudian dia akan dibuat rasa aman dari apa yang dia takutkan. Nah, ini sangat besar sekali hikmah maupun keutamaan ketika kita mengingatkan orang demikian. Jadi kondisi sakit atau terlebih sakaratul maut adalah kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat berat. Nah, fungsi orang lain adalah mengingatkan supaya dia terus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menawarkan Islam kepada orang kafir yang sedang sakaratul maut. Kalau anggota keluarga kita semuanya muslim, alhamdulillah. Tapi terkadang ada beberapa kondisi ayahnya, ibunya ataupun kerabatnya itu masih kufur. Maka ini adalah kesempatan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ini kesempatan emas. Jadi kalau melihat mereka kemudian mengalami sakaratul maut, belum masuk Islam, maka tawarkan Islam kepada mereka. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan dari bapaknya, kemudian dia berkata, lamma hadarat Abu Talib, ketika Abu Talib paman Rasulullah SAW al-wafatu, wafat, artinya detik-detik Abu Talib dia hendak meninggal dunia, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada 'indahu Aba Jahlin ibn Hisham. Ketika itu sudah ada di samping siapa? Abu Talib, sahabatnya, yaitu Abu Jahal ibn Hisham. Jadi ini termasuk tokoh pembesar Quraisy, tokoh ya, bukan kalangan biasa. Ada tokoh besar Abu Talib, dia mau meninggal dunia, maka teman baiknya, teman dekatnya sudah ada di sampingnya. Hidup dan mati senantiasa ada di sampingnya dia. Abu Jahal sudah ada di sampingnya. Abdullah bin Abi Umayyah pun ada di sampingnya. Lebih dahulu dia daripada Rasulullah SAW yang keponakannya sendiri. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Satu kalimat yang akan aku persaksikan untukmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ada
orang kafir yang kita lihat sedang sakaratul maut. Maka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun berusaha untuk mengislamkan mereka sekalipun dalam kondisi detik-detik sakaratul maut. Kenapa? Pahalanya besar sekali. Li an yahdiyakallahu biha rajulan wahidan, li an yahdiyaka, engkau memberikan petunjuk kepada dia, bika, karena sebab perantaraanmu, rajulan wahidan, satu orang saja, khairun laka min khumrin na'am, itu lebih baik daripada khumrun na'am. Khumrun na'am itu unta merah. Bisa, kalau zaman dahulu adalah kendaraan terbaik. Belum ada mobil, belum ada Ferrari, belum ada yang lainnya. Unta merah adalah kendaraan paling mewah ketika itu. Tapi kata Nabi SAW, engkau mengislamkan satu orang saja agar dia mengucapkan la ilaha illallah, maka itu lebih baik daripada unta merah, daripada kendaraan yang paling mewah. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu ada seorang budak Yahudi yang senantiasa melayani Rasulullah. Kemudian ketika dia sakit, Rasulullah datang menjenguk untuk melihatnya. Maka kemudian beliau duduk di samping kepalanya, lalu beliau bersabda, aslim, masuklah ke dalam Islam. Fanadhara ila abihi, lantas pemuda itu, orang Yahudi ini, dia melihat kepada ayahnya yang ada di sampingnya. Wa huwa indahu faqala lahu, lalu kemudian ayahnya mengatakan, ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, taatilah Abul Qasim, artinya suruh untuk masuk Islam, yaitu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa aslama, lantas kemudian pemuda itu pun masuk Islam. Tidak lama kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian Nabi dia keluar habis menjenguk pemuda ini, kemudian mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Artinya dia masuk Islam, kemudian tidak lama setelah itu meninggal dunia. Ini poin yang ketiga. Poin yang terakhir, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Sunnah selainnya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika kita melihat orang sakaratul maut adalah menuntun orang tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini artinya talqin. Jadi talqin itu diucapkan ketika seseorang sedang sakaratul maut, bukan ketika seseorang sudah meninggal dunia. Tidak ada faedahnya. Karena dari kata laqana yulaqinu artinya menuntun. Menuntun orang lain untuk mengucapkan kalimat tertentu. Maka yang dimaksud talqin di sini yaitu diucapkan ketika seseorang dia belum meninggal dunia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum," tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia dari kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, maut di sini jamak dari kata mayyit tadi. Nah, ini pun artinya kalau melihat dari bahasanya mautakum, orang yang mati, artinya dia sudah meninggal dunia. Tapi yang dimaksud di sini bukan orang yang dia sudah terputus dari nyawanya, bukan. Itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada istilah bi'tibari ma sayakun, bi'tibari ma kana, atau bi'tibari ma sayakun. Sesuatu yang sudah berlalu maupun yang akan terjadi. Seperti iqamah.
qad qamatis shalah, telah didirikan salat. Qad qamati as-shalatu. Salat telah didirikan. Tapi yang dimaksud bahwa qad qamatis shalah artinya adalah salat itu baru mau didirikan. Karena kalau madhi itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Tapi yang dimaksud di sini qad qamatis shalah adalah bi'tibari ma sayakun, sesuatu yang akan terjadi. Qad qamatis shalah. Maut di sini pun demikian. Imam Nawawi rahimahullah dia menjelaskan tentang hadis ini di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Laqinu mautakum, bahwa yang dimaksud mautakum di sini bukan orang yang sudah meninggal dunia, tapi yang dimaksud adalah orang yang hendak meninggal dunia. Seperti tadi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayyit di sini artinya orang yang hendak meninggal dunia. Maka tuntunlah orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian la ilaha illallah. Di sini ada keterangan talqin itu bukan sekedar membacakan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar membacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tapi di situ ada bentuk kita menyuruh orang tersebut untuk mengucapkan, menuntun. Apa keutamaannya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansari, dia menengok atau menjenguk seorang laki-laki dari kaum Ansar. Faqala ya khal qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkanlah la ilaha illallah. Akhalun am amun? Khal am am, artinya sama, paman. Artinya ini manggilnya khal atau am, gitu kan. Bedanya kalau am itu paman dari garis ayah, kalau khal paman dari garis ibu. Kita punya ayah, punya ibu, maka kakaknya kalau dari garis ayah itu disebut dengan am, kalau dari garis ibu disebut dengan khal. Kalau perempuan bibi ammatun, kalau perempuan dari garis ibu khalatun. Maka di sini Nabi mengatakan ya khal, wahai paman, artinya dari garis ibu, la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi orang itu mengatakan ini paman dari garis ayah atau dari garis ibu? Faqala bal khal, tapi dari garis ibu. Qala fa khairun li an aqul la ilaha illallah, apakah sebaiknya yang aku ucapkan la ilaha illallah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am, iya, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini artinya pentingnya untuk mengucapkan talqin la ilaha illallah. Nabi di situ menyuruh orang yang sedang sakit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu ada penjelasan seperti apa itu talqin. Ya. Maka di sini apabila orang yang ditalqin sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka cukup. Ya. Jadi ini detik-detik perseteruan yang luar biasa ketika orang mati itu. Hendak mati itu luar biasa. Nah, tangan kaki sudah tidak bisa bergerak, tapi lisan itu masih bisa bergerak. Yang masih berfungsi itu menurut pengalaman-pengalaman itu bahwa telinga itulah yang masih berfungsi sama lisan. Mata biasanya sudah merem, sudah nggak bisa terbuka. Tangan sudah tidak bisa bergerak, kaki sudah tidak bisa digerakkan, semuanya kaku sudah. Yang masih bisa berfungsi, kalau kita melihat dari hadis ini, laqinu mautakum, artinya kan Nabi menyuruh kita untuk menuntun dengan kalimat, sebuah kalimat. Maka media yang bisa dipakai hanyalah telinga. Kemudian menunjukkan ada kalimat la ilaha illallah, bahwa kalimat itu masih bisa diucapkan. Ini kalimat tauhid yang luar biasa. Orang dalam kondisi koma, tidak bisa komunikasi, terbaring di atas kasur di rumah sakit, sudah tit, lurus naik lagi, tit, lurus naik lagi, sudah seperti itu Pak. Tapi itu kelebihannya apa? Indra yang masih bisa dipakai itu adalah telinga.
Karena ada syariat talqin itu. Lalu kemudian lisan. Orang itu masih bisa menggerakkan lisan. Lisan artinya itu lidah. Kedua bibir mungkin kaku, tapi biasanya orang apalagi kalau sudah pasang ventilator itu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita dari mana bisa? Apakah berfaedah? Artinya kita mentalkin orang yang sudah demikian, ada faedahnya gitu? Ada faedahnya. Kalau kita sudah melihat garis itu, yang di indikator itu, maka dekat-dekatlah kita. Harus ada satu yang mendampingi. Ya. Kalau di anaknya, maka anaknya. Bisa jadi istrinya, atau pasangannya, atau yang lainnya. Maka harus ada yang mendampingi. Kali ini detik-detik yang sangat berat sekali. Sangat berat. Telinga adalah indera yang masih bisa dipakai. Kemudian lisan. Lisan itu juga masih bisa dipakai. Kita coba lihat dari hadis yang terakhir ini. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi", barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, ini keutamaan talqin ini. Kenapa? Karena kalimat inilah yang terkadang menjadi penentu baik tidaknya seseorang. Innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi penentu adalah amal terakhirnya. Makanya kita tidak boleh memvonis orang itu kafir, orang itu ahli maksiat, kamu tuh neraka kowe tadi, konsolator gelem neraka kowe. Enggak boleh gitu, Pak. Kenapa? Karena ini, ya kuncinya di sini. Satu, Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, yang menjadi penentu itu adalah amal terakhir. Bisa jadi dia preman, mantan anak pong dan sebagainya. Gak pernah sholat, gak pernah zakat. Tiba-tiba satu hari sebelum itu dia sakit, kemudian taubat kepada Allah. Kemudian ketika dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengikuti. Maka Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, itulah penentu awal terakhir. Di kisah Abu Thalib itu, bagaimana yang menentukan itu, kata Nabi SAW, kalimatan uhajju biha indallah, kalimat yang akan aku pakai untuk menjadi aku persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tidak mau dia untuk mengucapkan kalimat itu. Dia tetap ana ala millati Abdul Muthalib. Aku tetap berada di atas agama Abdul Muthalib. Padahal ini kalimat yang sangat menentukan. Coba jenengan semuanya bisa dicoba. Tanpa kita gerak, suara itu masih bisa keluar. Kedua bibir tidak gerak nih, Pak. La ilaha illallah, itu masih bisa. Jadi kalau ada orang koma, kita duduk di sampingnya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita perhatikan gerak dari lisannya, dari lidahnya itu. Dia kalau gerak la ilaha illallah, tanpa gerak kedua bibir, kita bisa memastikan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu orang masih bisa dengar. Abu Thalib masih bisa dengar. Maka talqin ini penting sekali. Tidak boleh kita lewatkan kesempatan ini ketika ada anggota keluarga atau kerabat yang dia sedang sakaratul maut. Nah, dari beberapa hadis ini maka kita simpulkan bahwa cara mentalkin itu adalah tadi, kalau sudah diucapkan sekali sudah cukup. Jadi tidak boleh diulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Kita tuntun sekali la ilaha illallah. Pelan-pelan saja di telinganya, di samping telinganya. Kalau dia sudah mengucapkan, ada gerak dari lidahnya, ada isyarat di situ la ilaha illallah. Biasanya tidak keluar suara. Saya menyaksikan orang sakaratul maut itu 2 kali gitu. Tetangga. Saya masih kecil waktu itu. Tapi melihat jelas sekali bagaimana
badan semuanya kaku, mata itu terbelalak, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi masih ada gerak dari lidah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nenek saya sendiri. Saya melihatnya. Seingat saya menuntun kalimat la ilaha illallah. Yaitu dia mengucapkan kalimat la. Jadi lidahnya itu, ujung lidahnya kelihatan gerak. La ilaha illallah. Tidak ada suara, Pak. Tidak ada suara. Itu talqin itu. Nah, kalau sudah selesai mengucapkan seperti itu, sudah biarkan. Nanti kalau dia menggigau lagi, misalkan, aduh, lorona, misalnya, ya menggigau maning. Artinya apa? Kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah, tapi apa? Lorana, gitu kan. Nah, berarti tuntun lagi. Karena kata Nabi, mangkana akhiru kalamihi, yang diminta oleh Nabi adalah sebisa mungkin adalah kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Nah, kalau dia berontak lagi, tuntun lagi. Karena kondisi orang sakit itu beda-beda. Ada yang koma tidak bisa gerak sama sekali, ada yang berontak, ada yang semacamnya, macam-macam. Maka kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Kalau dia berontak lagi, tuntun lagi. Sampai betul-betul dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi yang sering terkadang terjadi itu, Pak, yang sering ya, kalau saya dapat cerita dari orang-orang itu, biasanya itu tidak tahu ya, posisi terlepasnya nyawa itu tidak tahu. Ya. Kemarin waktu saya masih di Jakarta itu ada tetangga. Itu satu pekan sebelum meninggal itu masih biasa ke masjid jamaah dia. Badannya gede. Ke masjid biasa, mulai tidak bisa dia hari Jumat, katanya agak pusing. Jadi nggak pernah dia dengar ke rumah sakit, tidak pernah. Oh, katanya sakit gitu. Nah, cerita dari ibunya itu waktu itu dia agak sakitnya kepalanya agak berat sekali gitu. Kemudian dia minta air minum. Ibunya keluar minta air minum, istrinya itu mau mengambilkan air minum, balik-balik dia sudah terbaring ke sebelah kanan. Sudah nggak ada nyawa. Rata-rata tidak tahu, gitu. Biasanya gitu. Orang yang meninggal dunia. Nah, kalau ada orang yang demikian, makanya penting sekali kita untuk kalau bisa senantiasa didampingnya. Kalau sudah betul-betul dia mulai sekarat, jangan ditinggalkan ya. Bergantian. Misalkan pertama kakaknya, tungguin kakaknya. Nanti kakaknya selesai, misalkan mau sholat atau mau makan, gantian adiknya yang suruh nungguin. Adiknya selesai, kakaknya udah selesai, mungkin adiknya yang lain suruh nungguin. Atau yang lainnya, pokoknya bergantian. Kalau sudah ada tanda-tanda dia berat, orang mau meninggal, maka gantian tungguin. Supaya apa? Supaya dia tidak pergi sendirian. Artinya ada yang menuntun. Kalau kita baca kitab apa itu ya, riwayatnya memang agak diragukan ya. Riwayatnya lemah. Bahwa orang yang meninggal dunia, kalau tidak salah Imam Az-Zahabi atau siapa itu, bahwa orang yang meninggal dunia itu di samping kanan kirinya itu ada dua setan. Menyerupai ayah dan ibunya. Itu disebutkan dalam sebuah kitab, tapi riwayatnya lemah. Tapi dari hadis-hadis yang sahih ataupun dari ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan bahwa perseteruan setan dengan manusia itu tidak selesai. Tidak selesai kalau orang sakit sudah tidak ada godaan setan, tidak. Justru ketika hendak sakaratul maut itulah perseteruan dengan setan itu semakin tinggi, semakin besar. Bagaimana setan iblis itu memproklamirkan bahwa dia tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Sampai dia meminta penangguhan umurnya sampai hari kiamat. Itulah iblis. Karena itu di tasyahud akhir itu kan kita disunahkan untuk berlindung dari 4 perkara. Itu kalau dari hadis sahih. Kalau dilihat dari hadis yang tadi, riwayat yang lemah itu ada kisah seperti itu. Kanan menyerupai ibunya, yang kiri menyerupai ayahnya. Kemudian dia mengajak kepada ayo ikut agama Yahudi, yang satunya mengajak ayo masuk ke dalam agama Nasrani.
Itu ada riwayat itu, tapi riwayatnya lemah. Tapi intinya bahwa ketika detik sakaratul maut itu perseteruan itu tidak selesai. Ya. Kalau kita melihat dari hadis yang sahih bahwa di antaranya adalah perintah Nabi, idza tasyahada ahadukum falyasta'id al-arba'. Jika kalian itu membaca tasyahud akhir, maka berlindunglah dari 4 perkara. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Nah, para ulama menyimpulkan dari hadis ini, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ujian hidup dan mati. Ujian mati di sini yang dimaksud para ulama di antaranya adalah yang dimaksud adalah ketika detik-detik sakaratul maut itu. Jadi ketika detik sakaratul maut itu bukan berarti tidak ada ujian di situ, tapi ujiannya berat sekali. Orang yang dia tidak mampu menahan rasa sakitnya, kemudian berputus asa, maka itu menjadi akhir kalamihi. Wah, hati-hati ini. Makanya kita butuh kekuatan iman di situ. Butuh kepercayaan yang luar biasa di dalam hati kita supaya kita tetap istiqomah di atas kalimat la ilaha illallah. Nah, maka di antara ujian kematian itu adalah perseteruan antara setan dan manusia ketika detik-detik sakaratul maut. Karena itu kita butuh orang lain. Kita hafal nih kalimat la ilaha illallah, tapi ketika sakit terkadang berat itu untuk diucapkan. Karena itu bukan hafalan, tapi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita perhatikan itu zikir-zikir itu banyak sekali zikir-zikir isinya itu kalimat tauhid. Setelah sholat ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada kalimat tauhidnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang sehari semalam suruh dibaca 10 kali, ada yang lebih. Kalimat tahlil setelah sholat, kemudian zikir pagi, zikir sore, ada juga kalimat la ilaha illallah. Ketika malam pun ada, ketika kita bangun tidur, ada zikir-zikir yang disunahkan oleh Nabi, di antaranya ada kalimat ini, la ilaha illallah. Artinya apa? Kita untuk memperbanyak zikir itu dalam setiap kondisi dan keadaan. Supaya apa? Supaya kalau kita meninggal dalam kondisi memang sedang membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi itu beberapa poin apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan ketika melihat seseorang dia sedang sakaratul maut. Tanda-tanda kematian, ini tanda-tanda fisik saja, Pak. Tanda-tanda fisik saja. Kalau zaman dahulu belum ada tim medis gitu ya. Tim medis kan kalau sekarang peralatannya lebih canggih. Nah, kalau zaman dahulu untuk menentukan orang meninggal atau tidak, maka ini disebutkan di beberapa literatur Islam, beberapa kitab, di antaranya adalah nafas terhenti. Itu yang paling pasti. Kemudian biasanya kedua kaki melemas, tidak bisa ditegakkan. Kedua telapak tangan juga terkulai lemas, hidung menjadi lunak, kulit wajah menjadi tidak kencang, kedua pelipis melemas, semuanya melemas, Pak. Jadi kalau sudah keluar itu, nyawanya keluar, melemas, tubuh menjadi dingin, ada perubahan pada bau tubuhnya. Itu awal biasanya sesaat setelah meninggal dunia. Tapi kemudian setelah itu ada perubahan lagi. Ya, setelah itu beberapa jam setelah meninggal dipastikan nyawa terpisah dari jasadnya, maka kemudian mulai mengaku, mulai mengeras. Ya, makanya ada sunnah perlu kita nanti adab-adab ketika memandikan. Seperti apa yang harus kita lakukan sebelum memandikan? Kenapa? Karena pada umumnya kalau orang sudah meninggal, napas terputus, nanti selang berapa jam saja kaku. Kalau baru meninggal memang lemas. Tapi kalau sudah nanti selang 1 jam atau lebih mulai kaku. Wallahu alam, kalau secara medis katanya semuanya mulai mengeras kaku itu. Maka kalau di dalam kitab-kitab fikih disebutkan itu supaya kita melemaskan setiap persendian.
Persendian dari tangan, kemudian pergelangan, kemudian lutut. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk memudahkan ketika kita memandikan. Jadi ada melemaskan, tidak ada hadisnya itu Pak. Tidak ada hadisnya bahwa orang yang meninggal itu harus dilemaskan persendian-persendiannya. Tidak. Jadi itu sarana saja, sarana untuk memudahkan supaya ketika memandikan bersih. Karena kalau orang memandikan itu kaku, itu susah, untuk kembaliknya susah. Apalagi kalau orangnya besar, itu susah. Ya pengalaman-pengalaman di lapangan dari kawan-kawan itu, yang cerita itu bahwa kondisi jenazah itu beda-beda. Kondisi jenazah beda-beda. Waktu saya masih di Ashofa kemarin itu, di bagian sosial itu ada tim jenazah. Jadi saya paling banyak. Kalau saya jarang terjun langsung Pak. Jadi jarang terjun ikut memandikan itu, hampir saya nggak pernah gitu. Saya ngajarkan teorinya saja gitu. Tapi prakteknya mereka ada tim khusus. Jadi mereka sendirilah yang paling tahu malah seluk-beluknya. Jenazah itu macam-macam. Apalagi di ibu kota dengan jumlah manusia yang sangat banyak itu. Mohon maaf itu. Dari yang tidak enak baunya sampai yang paling gampang dimandikan itu ada. Menurut mereka yang paling gampang dimandikan itu yang paling lemes. Ada jasad itu sudah sehari, dia meninggal malam, pagi mau dimandikan, itu masih lemes. Itu cepat dimandikan, gampang. Makanya dia kaget gitu. Karena secara umum kaku Pak. Secara umum jasad kalau sudah mati itu selang berapa jam aja itu udah kaku. Nah dia meninggal malam, pagi itu mau dimandikan, masih lemes. Maka gampang sekali. Mau diputar kemana, dibersihkan bagian keteknya, semuanya itu gampang sekali. Tapi kalau sudah kaku, itu berat. Nah, makanya nanti ada itu melemaskan persendian-persendian itu fungsinya adalah untuk memudahkan ketika memandikan. Ya, jadi mau didudukan itu, membuangkan sisa-sisa kotorannya itu gampang. Ada yang dari mohon maaf sampai baunya luar biasa. Dia sakit di rumah sakit, udah berapa minggu gitu, kan mengkonsumsi obat sudah banyak itu. Nah ketika mau dimandikan itu keluar cairan dari mulutnya itu. Keluar cairan dari mulutnya. Itu baunya luar biasa. Sampai ambil kapur barus itu, dibubuk, ditebarkan itu di tempat pemandian itu di bawahnya. Lalat masih banyak. Kemudian ngambil kopi, bubuk kopi Pak, ditebar itu. Karena ini memandikan itu nggak gampang gitu, ya. Itu kalau nggak kuat itu muntah. Kalau menemui yang kayak seperti itu muntah. Karena rata-rata di Jakarta itu terus terang nggak mau memandikan anaknya. Nah ini kesalahan. Jadi biasanya orang-orang yang kaya dia nggak mau, padahal dia ibunya sendiri, bapaknya sendiri, yang sudah sangat berjasa dalam hidupnya. Tapi ketika meninggal, dia nyuruh tim dari Ashofa itu untuk memandikan. Nah ini sangat disayangkan. Padahal harus dia sendiri yang memandikan. Harus dia sendiri yang memandikan. Apalagi kalau kondisinya seperti itu, yang sudah terbaring lama di rumah sakit, biasanya kan ada bekas-bekasnya, suntikan dan semacamnya, itu bekas operasi dan semacamnya. Nah itu butuh keahlian khusus. Artinya mental yang tidak gampang itu. Mental yang tidak gampang. Nah ketika mendapati semacam itu dari berbagai cara itu, dari kopi, dari macam-macam itu nggak hilang. Nah itu gimana? Nah itu ada trik-trik khusus supaya ya yang penting bersih gitu. Karena ketika didudukan keluar, ketika dimiringkan keluar. Wallahu a'lam dari mana itu. Baunya luar biasa. Apa sisa-sisa obat dan semacamnya, tapi luar biasa baunya. Ada yang sudah dimandikan, sudah dikafani, bau. Ada yang wangi. Nah ini tentu jadi itu fakta, memang peringatan lah untuk orang yang masih hidup itu. Jadi orang-orang seperti itu tuh ada itu. Dan itu terjadi bahwa terkadang kebiasaan hidup manusia itu terbawa sampai dia meninggal dunia. Jadi kalau kebiasaannya baik, insya Allah meninggalnya baik. Kalau dia rajin beramal soleh, rajin
membaca Quran, rajin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah meninggalnya baik, diurus gampang jenazahnya. Tapi kalau sebaliknya bisa jadi itu seperti itu ya, tidak baik. Ini sampai jam 6 ya, Pak? Syuruk jam 6. 5 menit lagi. Ya, kita kalau 5 menit lagi mungkin cukup sampai di sini. Mungkin pembahasan yang selanjutnya tentang kalau dia sudah dipastikan meninggal dunia. Tadi tanda-tanda orang meninggal dunia ya. Kalau sudah dipastikan meninggal dunia dengan tanda-tanda fisiknya, maka berarti tinggal pengurusan jenazah, tinggal diurus jenazahnya ini. Nah, bagaimana cara mengurusnya? Ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan. Ada pertanyaan? Mungkin ini pembahasan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Belum apa-apa ini bahasnya udah mati ya Pak. Belum apa-apa udah mati yang dibahas ini. Iya silakan. Ya, kalau sudah dipastikan meninggal, kapan sebaiknya jenazah itu dimandikan? Langsung dimandikan atau nunggu? Asri'u bil janazati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat hadis Nabi, maka segerakan urus pengurusan jenazah. Lebih cepat lebih baik. Nah, tapi kan biasanya masalahnya itu tidak ada yang mau memandikan. Dari pengalaman-pengalaman yang terjadi itu tidak ada yang mau memandikan. Siapa nih kira-kira yang mau memandikan? Padahal sunnahnya kalau sudah dipastikan meninggal, maka segera urus, segera diurus. Misalkan dia sakit, masuk rumah sakit sudah 1 pekan, kemudian meninggal malam jam 9. Nah, kalau memang satu tidak memberatkan, maka segera urus, artinya segera mandikan. Kenapa? Karena ini memudahkan. Jadi supaya jasadnya lebih bersih. Ketika dia masih posisi hangat, artinya baru meninggal, itu belum kaku Pak, belum kaku banget. Jadi sir rahasia Nabi mengatakan asri'u bil janazati, segerakan urus pengurusan jenazah, itu adalah sebenarnya memudahkan kita yang hidup. Kenapa? Karena kalau baru meninggal itu ini masih lemes-lemes, masih lemes, jadi gampang mau dibalik ke kanan, ke kiri, mau digosok itu gampang, itu gampang. Jadi kalau tidak memberatkan, malam mandikan malam. Kemarin sebelum saya pulang ke sini ada yang meninggal 1 pekan itu, yang jemaah tadi itu. Ya orang tua dari ikhwan kita, kawan-kawan, dan dia juga jemaah rutin di masjid. Meninggal itu maghrib, lagi mau isya. Sekitar jam 7-an itu mau sholat isya meninggal, kita kabar dapat meninggal, kaget semua. Orang biasanya ketemu ketika mau ke warung, biasanya dia lagi ngomong cucunya, tiba-tiba dengar meninggal gitu. Nah akhirnya kita diminta itu untuk memandikan langsung kurang lebih sekitar jam 9. Jadi kita alatnya kita siapkan di masjid itu, dari untuk memandikan selangnya dan sebagainya. Kemudian kita gerak tim. Nah, kalau tidak memberatkan, artinya alat-alatnya ada. Kalau di kota itu kan biasanya mejanya sudah ada, kemudian drumnya sudah ada, selangnya sudah ada. Itu tinggal diambil, tinggal dibawa, maka itu selesai. Nah beda kalau di kampung. Kalau di kampung, apalagi di kampung, saya masih kampung sekali itu, ada dari pihak penyelenggara itu, mungkin dari, kalau sini apa, kayim atau apa ya, itu cuma keranda saja ya kan Pak, cuma keranda. Jadi nggak ada drumnya, nggak ada meja untuk memandikan. Memandikannya itu biasanya di kursi yang agak panjang, risban ya. Nanti ditaruh gedebok gitu ya. Gedebok itu fungsinya adalah untuk memudahkan saja, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau itu memberatkan malam ya berarti besok pagi tidak apa-apa. Cuma kendalanya kalau besok pagi biasanya sudah kaku. Sudah kaku. Nah, makanya enaknya itu kalau tidak memberatkan, ada yang siap memandikan, segera mandikan. Meskipun malam, mandikan sesuai dengan sunnah-sunnahnya nanti yang kita bahas itu. Habis itu kafani. Setelah dikafani sudah, orang datang dia
Apakah boleh dibuka setelah dikafani itu mukanya boleh dibuka? Boleh dibuka, nggak apa-apa. Jadi diikatnya itu ketika sudah mau dibawa. Tapi ketika orang datang dia mau melihat mukanya mungkin terakhir kali, maka tidak mengapa. Karena nanti ada bagaimana ketika Nabi SAW meninggal itu ditutup kain burda, kemudian Abu Bakar datang itu dari kampungnya, dia lari, dia naik kendaraan, kemudian membungkuk, kemudian membuka mukanya, kemudian mencium keningnya. Nah itu tidak mengapa. Nah kalau sudah dibungkus, dikafani selesai, udah tinggal bagian kepalanya saja. Nanti ketika sudah mau diberangkatkan baru mau disolatkan baru diikat lagi di bagian kepalanya itu. Nah, jadi yang terbaik kalau tidak memberatkan, misalkan meninggal malam, maka mandikan malam hari. Ada biasanya kalau di sana sih karena banyak kawan-kawan itu yang siap memandikan itu dan alat-alatnya ada, jam 11 malam langsung dimandikan. Meninggal jam 1 langsung dimandikan. Karena paginya gampang, orang mau melayat itu sudah bersih, sudah dikafani. Orang mau datang, melayat, mau mensolatkan itu sudah selesai semuanya, sudah bersih, tempat juga sudah bersih. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain tidak ada? Ya. Masalah pemandian jenazah itu apa, ada orang khusus semuanya perempuan untuk yang memandikan perempuan. Tapi kalau khususnya dimandikan yang memandikan kayu itu ya udah mau perempuan mau laki-laki kayu itu yang memandikan. Iya. Ya, itu yang pengen kita koreksi ya. Kita koreksi harusnya. Kalau di sini kan sebenarnya kayyim itu tidak masalah ada kayyim. Kayyim itu posisinya itu katakanlah orang yang dituakan yang paling tahu tentang pengurusan jenazah. Itu enggak masalah kayyim. Ya. Jadi posisinya kalau perempuan maka tidak boleh dimandikan kecuali oleh perempuan. Ini yang kadang salah terjadi. Laki-laki hanya boleh dimandikan oleh laki-laki, perempuan hanya boleh dimandikan oleh perempuan kecuali nanti kita sampai ke pembahasan itu suami istri. Suami istri boleh memandikan karena tidak ada aurat antara suami istri. Yang meninggal ibu nih, misalkan ibu saya meninggal, maka saya tidak boleh memandikan sekalipun saya anaknya laki-laki. Kenapa? Karena ini terkait aurat. Tidak boleh. Maka saya masih ingat dulu nenek saya meninggal, saya yang mangku, jadi semua cucunya itu mangku. Jadi tradisinya seperti itu, meninggal di pangku seperti ini. Kemudian dimandikan, kemudian dikelilingi pakai, kalau di kampung saya ya, saya sampai sekarang kayaknya masih. Jadi jarit, tuh kayaknya jarit diputer podon lengkap ya. Nah ini yang perlu kita luruskan. Kenapa? Karena ini terkait aurat. Dia masih hidup ataupun setelah meninggal, aurat harus tetap terjaga. Tidak. Sekalipun dia ibu kita, maka yang memandikan adalah anak-anak perempuannya. Kalau anak-anak perempuannya tidak ada, berarti kerabat perempuannya, tidak ada tetangga perempuannya. Bagaimana dengan kayyim? Kayyim ini bisa tetap dimanfaatkan. Artinya posisinya seperti Nabi. Ketika anaknya putri Rasulullah meninggal dunia, maka yang memandikan itu Ummu Atiyah dengan beberapa sahabiyah yang lain. Nabi itu di luar hijab. Nabi hanya instrukturnya saja. Mandikan ini, ibda bima yaminiha, mulai yang kanan dulu, kemudian pakai air daun bidara dan seterusnya. Nabi hanya menyampaikan, tapi tidak ikut terjun langsung. Kenapa? Karena dia perempuan terkait, meskipun itu putrinya sendiri, Nabi tidak memandikan. Tidak memandikan. Jadi kalau ada kayyim, nah biasanya sebaiknya itu kayyim itu yang menghubungi kepada keluarganya. Nanti siapa yang memandikan? Misalkan yang meninggal ibu ini, siapa yang mau memandikan? 3 orang atau 4 orang? Ya udah 4 orang itu perempuan, kakaknya, adiknya, misalkan bibinya, atau misalkan mbahnya masih ada tapi masih kuat, nggak apa-apa. Nah, 4 orang ini siap memandikan. Nanti dia yang ngasih tahu. Ininya dulu yang dimandikan, siapkan airnya dulu, gosok-gosok yang bersih, keluarkan ini sisa-sisa kotorannya, mungkin kuku-kukunya potong dulu dan semacamnya. Itu fungsi kayyim. Jadi fungsi kayyim tidak hilang. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi yang perlu kita koreksi adalah ketika menjadi tontonan. Karena ini bukan tontonan. Memandikan itu bukan tontonan karena terkait masalah aurat. Insya Allah nanti ada di adab-adab ketika kita memandikan.
Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.